Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novitri Sahdania. Saya dari kelas MJ 19B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya tentang perkembangan perpajakan di Indonesia. Bisa dilihat sendiri, di sini ada kata pengantar, lanjut ke daftar isi, terus di sini ada bab 1 atau pendahuluan. Di bab 1 sendiri ada latar belakang dan tujuan. Latar belakangnya sendiri yaitu pajak sudah dikenal sejak ratusan tahun atau lebih 1000 tahun yang lalu. Konsep pajak pada masa itu jauh berbeda dengan masa sekarang. Perkembangan pajak di Indonesia semakin meningkat dari masa ke masa, dan hal tersebut dapat dilihat dari semakin tingginya target penerimaan negara yang diharapkan dari sektor pajak. Lanjut ke tujuannya sendiri yaitu memberikan informasi, pengetahuan serta wawasan terhadap khalayak tentang bagaimana hasil dari penerimaan pajak setelah adanya reformasi pajak. Lanjut ke bab 2 atau pembahasan. Di sini ada definisi pajak. Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan serta secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lanjut ke perkembangan koperasi di Indonesia dari masa ke masa. Di sini ada masa Orde Lama atau setelah kemerdekaan. Kemerdekaan Indonesia yang diperoleh pada tahun 1945 telah membawa perubahan yang penting dalam banyak hal, termasuk sistem perpajakan. Lanjut ke masa Orde Baru pada tahun 1960 sampai 1982. Pada awal masa Orde Baru 1960-an, pemerintah melancarkan pembenahan sistem fiskal terutama dalam sistem perpajakannya. Para pengamat pembangunan di Indonesia yang sinis dan kritis mengatakan bahwa pada masa Orde Baru dalam kebijakannya untuk menutup defisit anggaran bagi pengeluaran yang mengikat perlu diimbangi dengan penerimaan yang cukup besar, terutama ditekankan pada sektor pajak. Lanjut ke masa reformasi pada tahun 1983 sampai sekarang. Usaha pemerintah Republik Indonesia dalam rangka pembaruan sistem perpajakan menjadi sistem perpajakan yang sesuai dengan hakikat dan martabat bangsa ternyata tidak berhenti begitu saja. Lanjut ke kesimpulan. Bab 3 ada penutup. Di sini ada kesimpulan. Terdapat perbedaan antara undang-undang lama dengan undang-undang baru. Ciri dan contoh perpajakan lama. Tanggung jawab pemungutan terletak pada pemerintah. Sistem administrasi tergantung pada aparat perpajakan. Ciri dan corak sistem perpajakan nasional merupakan wujud peran serta dalam pembangunan nasional. Tanggung jawab pelaksanaan pajak dan pada masyarakat sendiri diberi kepercayaan dalam penempatan pajaknya sendiri. Penyempurnaan undang-undang perpajakan ini mengacu pada kebijakan pemerintah. Langsung ke daftar pustaka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah ada kan?